itu tidak mendengar Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Tidak mendengar. Kecuali dengan apa? Kata Ibnu Abbas, kita mengetahui sholat sudah selesai dengan para sahabat yang bergemuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah salaf di saat selesai sholat. Adapun kita di sini Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Katanya pingin sunnah, menyelisihi orang awam. Tidak. Tidak maknanya menyelisihi orang awam dengan kejahilan, tetapi dengan sunnah. Maka tidak apa-apa diangkat suaranya dan tidak kur. Di sana ada yang berkata, di sana ada yang alhamdulillah, di sana ada yang takbir, di sana ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan yang lainnya. Pokoknya tidak kur. Terutama imam yang di depan. Maka imam paling sedikit membaca istighfar 3 kali. Allahumma antas salam. Dia angkat suaranya dan takbirat. Maka ini adalah nasihat yang kedua. Apa-apa yang kalian ketahui itu adalah sunnah. Maka lakukan. Dengan ini kalian akan terbantu dengan menghafal hadis. Terutama bagi orang-orang yang kritis. Diriwayatkan siapa? Siapa sahabatnya? Alhamdulillah kita mengetahui itu dikarenakan dulu di zaman Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sedikit-sedikit man sahabiyuh wa man akhrajah. Siapa sahabatnya dan dikeluarkan oleh siapa? Sehingga terbiasa kita kritis. Hadis kita hafal. Namun siapa perawinya? Dikeluarkan siapa? Itu sudah terbiasa dengan kita. Karena Syekh kami. Maka antum pun di sini dengan dihafal dan diamalkan, nanti akan kritis, terbiasa. Siapa sahabatnya? Dikeluarkan oleh siapa? Al-Bukhari, alhamdulillah berarti sahih. Muslim berarti sahih. Muttafaqun alaih, la syakka wala raib. Dikeluarkan Abu Daud, disahihkan siapa? Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, atau Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya misalnya. Itulah yang kami inginkan dari para tulabul ilm, kritis, curiosity. Jangan kritis itu kepada fitnah. Gimana orang sebelah, apa yang dilakukan orang sebelah, gak ada urusan. Kritis kepada hadis dan kritis kepada ilmu. Dan yang sudah habis atau sudah habis waktu? Yang terakhir, kita cepat saja. Ini yang terakhir, berarti sudah tidak ada lagi. Jika kalian ingin sukses dalam menuntut ilmu, lakukanlah seperti salaf menuntut ilmu. Apa? Kasratul mulazamah ma'a syaikhihi. Maka jika kalian mendapati di depan mata kalian ada ustadz yang mumpuni ilmunya dan mumpuni dari akhlaknya dan mumpuni dari adabnya dan mumpuni dari istiqomahnya, maka jangan lepaskan dia. Addu alaih bin nawajid. Gigitlah dia dengan geraham kalian. Maksudnya mulazamah dengannya. Karena dulu salaf mereka sukses menjadi alim ulama besar dikarenakan kathratul mulazamah. Kita beri contoh dari salaf misalnya. Abu Hurairah dan Abdullah bin Mas'ud. Adapun Abu Hurairah hadisnya muttafaqun alaih di mana disebutkan Abu Hurairah berkata, "Ya ayuhan nas, hal tadunnun anna Abu Hurairah aktsaru hadisan." Apakah kalian menyangka bahwa Abu Hurairah itu paling banyak hadisnya dari Nabi? Diakui semuanya. Naam. Kenapa? Lazamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dari Yaman dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Wa lazamtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, dalam keadaan lapar. Kadang-kadang dia mengikat dengan imamahnya agar perutnya tidak keroncong, haram ya, keroncongan. Yang jelas perutnya lapar. Mau bilang keroncongan takut nanti main keroncong. Pokoknya lapar, perutnya bunyi. Maka diikat dengan batu dan imamah untuk mengeluarkan gas. Karena lapar. Maka disebutkan wa amal muhajirun wa amal ansar fa amal ansar istaghalu fil mazari'.
dengan kurma-kurmanya sibuk. Tidak banyak duduk dengan Nabi. Wa amal muhajirun istaghalu bisafki bil aswaq. Makna safki bil aswaq, sibuk bisnis di pasar. Tapi maknanya bukan sibuk bisnis melalaikan sholat. Tidak, para sahabat. Maksudnya tidak banyak mulazamah mengambil hadis Nabi. Wa ama ana lazamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamal ibatni, dengan perut lapar. Dan dia termasuk dari ahlu suffah yang tinggal di sebelah masjid dan menerima dari sedekahnya Nabi. Tidak ada yang memasakkan dia, juga dia tidak mempunyai makanan. Maka waktu salat, waktu pelajaran Nabi belajar, makannya dari mana? Dapat sedekah dari Nabi ataupun dari tetangga Nabi. Pokoknya Allah memberikan rizki dan he still alive, dia tetap hidup. Maka Abu Hurairah menjadi ranking pertama, number one dari seorang sahabi yang muksirin fi riwayatil athar. Hadisnya mencapai 5.740 hadis yang dihafal di dalam hatinya. Maka di sini hadisnya juga nyambung. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laqad hafidtu ahadits katsirah minka wa nasituha. Ya Rasulullah, aku banyak menghafal hadis dari kamu tetapi aku lupa. Maka Nabi menjadikan tangannya dan membacakan doa ke dadanya. Al-an udmumha ila qalbik ila sadrik, maka ditekan kepada dadamu. Berkata Abu Hurairah, maka aku lakukan yang demikian. Wallah ma ba'da dzalika idza hafitu haditsan walam ansa ba'du. Jika aku menghafal hadis maka aku tidak melupakannya. Sehingga dia menjadi orang yang number one dari ilmu hadis. Kenapa? Kasratul mulazamah. Di saat orang sibuk dengan dunianya, maka dia duduk bersama Nabi. Namun menghafal. Adapun Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menulis. Namun Abu Hurairah menghafal. Maka hardis di dalam hatinya berapa giga? 1 tera apa berapa? Masuk 5.740 hadis tanpa lupa. Berarti hardisnya wallahu a'lam berapa? Dan mereknya mungkin bukan WD, karena Western WD jelek. Alhasil hafalannya kuat. Dan begitu pun Abdullah bin Mas'ud. Meskipun Abdullah bin Mas'ud bukan penghafal yang paling banyak, namun dia banyak duduk dengan Nabi sehingga jadi alim ulamanya dari para sahabat. Mana pendalilannya kasratul mulazamah? Di hadis Abi Musa, muttafaqun alaih. Di saat Abu Musa katanya berkata, lama awal nuzul min Yaman, Abu Musa dari Yaman juga, ke Madinah, fara'aitu Ibnu Mas'ud min ali baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li kasrati mulazamatihi ma'ah wa dukhulihi ma'ah. Bahwa aku melihat Ibnu Mas'ud itu keturunan dari Nabi. Maksudnya kerabat Nabi, keponakan Nabi, ataupun dari Quraisy bersama Nabi, dari Bani Hashim. Kenapa? Karena banyaknya mulazamah, setiap ada Nabi, setiap dia ada. Dan banyaknya masuk ke rumah Nabi. Maka ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud pun banyak mulazamah. Maka ini contoh dari para sahabat. Adapun contoh dari salaf, dari para tabi'in banyak. Di antaranya Qatadah Ibnu Di'amah, seorang mufassir yang buta dan muhaddits, padahal buta. Maka dia menghafal ribuan hadis dan dia mengatakan dari segi ilmunya yang mumpuni, jalastul Hasan ay Hasan al-Basri isrina sanah. Aku duduk bersama Hasan al-Basri 20 tahun. Maka begitupun Atha ibnu Abi Rabah. Kalau antum mengetahui bagaimana Atha ibnu Abi Rabah dari segi fisiknya, dan Allah angkat derajatnya dengan ilmu, Atha ibnu Abi Rabah bekas budak. Maka kalau budak berarti dari Afrika, ma'ruf Afrika, maaf, hitam, legam. Kita berbicara tentang ciptaan Allah yang Allah jadikan apa adanya. Hitam, legam, maka disebutkan Atha ibnu Abi Rabah aswad, a'war wa a'ma ba'dah, wa a'raj wa asal.
Ini disebutkan di dalam kitab biodatanya. Keburukan-keburukan duniawi ini. Untuk setelah itu dipuji dari ilmunya. Maka Atha ibnu Abi Rabah hitam legam. Dan dia matanya awar. Rusak satu dan buta setelah itu. Dan tangannya pengkor. Dan kakinya pengkor kalau berjalan diseret-seret. Nah sekarang keadaan seperti itu. Fisiknya hitam, bekas budak juga dari Afrika. Tangannya pengkor, matanya juling satu dan buta setelah itu. Dan kakinya terseok-seok, pincang satu. Kira-kira di majelis ini ada yang ridho menikahkan putrinya dengannya? Hah? Kita aja yang lengkap kayak gini gak ridho ya. Promosi. Apalagi Atha ibnu Abi Rabah. Namun Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Diangkat derajatnya dia menjadi bintang kejora tabi'in. Orang yang paling kuat ilmunya di manasik haji dan umrah. Maka Amir di zamannya mengatakan la yuftin nas illa Atha ibnu Abi Rabah. Tidak boleh memberikan fatwa tentang haji dan umrah di musim haji. Karena mereka banyak yang bertanya, bagaimana saya mempunyai sembelihan ini, bagaimana mau tawaf, jamarah dan sebagainya. Tidak ada yang berfatwa kecuali datang kepada Atha ibnu Abi Rabah. Allah muliakan. Bahkan para amir di dalam biodatanya menyebutkan, di saat para amir Mekah, Madinah yang diagungkan berkumpul di dalam haji, berkumpul, maka mereka melihat ada kumpulan manusia. Yang mana manusia-manusia berkumpul dalam keadaan hudu wal waqar. Dalam keadaan penuh ketenangan dan kehormatan. Kemudian dilihat, itu coba dilihat siapa yang di tengahnya itu. Semuanya duduk dalam keadaan menghormati. Dan orang ini berbicara, orang hitam legam. Dan tangannya pengkor. Dan jalannya terseok-seok. Dan matanya satu juling dan buta. Siapa itu? Atha, Imam Atha ibnu Abi Rabah. Maka para umara mengatakan, dialah raja yang hakiki. Dialah amir yang hakiki, bukan seperti kita. Maka itulah keadaan Atha ibnu Abi Rabah yang mulazamah dengan Ibnu Abbas 20 tahun. Maka ingin seperti Atha ibnu Abi Rabah mulazamah dengan guru 20 tahun. Dan begitu pun muridnya Atha ibnu Abi Rabah adalah Ibnu Juraid, Abdul Malik ibnu Abdul Aziz, muhaddis yang agung meskipun mudallis. Maka keagungan dia di dalam ilmu hadis sangatlah agung, hafalannya sangat kuat. Kenapa bisa menjadi bintang kejora di zaman setelah Atha? Karena dia berkata, lazamtu Atha isrina sana. Dan banyak, kalau kita sebutkan banyak sekali. Seperti misalnya juga Thabit Al-Bunani. Seorang perawi yang meriwayatkan dari Anas. Setelah Qatadah. Maka Thabit ibnu Anas Al-Bunani dari rawi yang kuat ilmu hadisnya dan min asbatinas dari murid Anas yang paling kuat. Kenapa? Jalastu Anasan isrina sana. Aku duduk dengan Anas 20 tahun. Dan banyak sekali yang lainnya kita tinggalkan, kita tutup. Kesimpulannya barakallahu fikum. Jika kalian ingin sukses, tidaklah cukup kalian belajar 4 tahun mendapat gelar demikian, tambah 2 tahun mendapat gelar demikian, tambah 2 tahun mendapat doktor, MA, bla bla bla. Tidak itu ukuran menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu terus. Jika kalian mempunyai ustadz yang baik akhlaknya dan baik ilmunya, gigitlah ustadz ini dengan gigi geraham kalian. Maksudnya jangan dilepas. Sampai ustadz ini memberikan semua jurus pamungkasnya. Kapak naga geni misalnya. Maka setelah itu diberikan semua ilmu pamungkasnya, maka bisa menyamai dari ustadz ini. Ditambah lagi dengan pergi ke Yaman ataupun menuntut ilmu di syekh yang lain. Maka inilah semangat menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu dibatasi dengan tahun. Tidak dengan kelas jenjang SMP 3 tahun atau SMP 6 tahun.
SMA 6 tahun, lalu kapan nuntut ilmu dengan para ulama? Habis waktu dengan ustadz-ustadz muda, mengejar ini SMP, ini SD, ini SMA di pondok. Tidak, langsung belajar dengan orang-orang yang mumpuni ilmunya. Dan dulu di zaman Nabi, ada yang datang dari Ibnu Umar, ada yang datang dari Ibnu Abbas, ada yang datang dari Umar dan Abu Bakar, semuanya di kelas yang satu, talaki dengan Nabi. Maka setelah itu mereka menjadi alim ulama karena kathratul mujalasah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma